Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMA N1 Pabayuran Kabupaten Bekasi akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Java pada SMA N1 Pabayuran Kabupaten Bekasi. Berikut untuk anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri Bayu Aji, lalu ada Haidar Ali, Muhammad Afif Fahrudin, Muhammad Hafiq, Muhammad Nopal Al-Hafid, Laurentius Erik, dan juga Ezra. Sebelum menjelaskan penggunaan aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat, saya akan menjelaskan secara singkat dari aplikasi perpustakaan ini. Aplikasi perpustakaan ini bertujuan untuk mempermudah admin atau staf perpustakaan pada SMA N1 Pabayuran dalam mengelola seluruh data yang ada di dalam perpustakaan, seperti data buku dan data inventaris. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah untuk memantau aktivitas keluar masuknya buku, seperti pinjaman dan pengembalian buku. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari aplikasi perpustakaan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi penggunaan dari aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat. Selanjutnya saya akan menampilkan bentuk dari aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat. Sebelum menggunakan aplikasi ini, kita perlu login terlebih dahulu. User dan password yang diisi harus terdaftar pada menu admin. Tanpa didaftarkan terlebih dahulu, maka user tersebut tidak diizinkan untuk menggunakan aplikasi perpustakaan ini. Berikut untuk tampilan utama pada aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat. Untuk tampilan utama pada aplikasi ini terdiri dari 5 menu utama, yaitu menu peminjaman, lalu ada data buku, menu data siswa, menu data admin, menu data inventaris, dan juga arsip pengembalian. Dari setiap menu tersebut terdapat tombol-tombol dan juga tabel data. Selain itu, kita juga bisa mencari isi di dalam tabel data menggunakan kotak pencarian. Untuk menu pertama yang akan saya jelaskan yaitu menu data buku. Pada menu data buku terdapat beberapa kolom, yaitu kolom kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan juga jumlah buku. Selain itu terdapat beberapa tombol yang bisa kita gunakan, yaitu tombol tambah, edit, hapus, refresh, dan juga print. Untuk tombol selesai tidak bisa kita gunakan karena tombol ini hanya bisa digunakan pada menu peminjaman. Selain menu tersebut, maka tombol selesai akan terlihat terdisable. Untuk menambahkan data buku, kita perlu klik tombol tambah, lalu akan muncul pop-up yang berisi form. Kita isi form tersebut. Sebagai contoh, saya akan mengisi untuk judul buku Laskar Pelangi. Jika semua form sudah terisi, kita klik tambah data, lalu akan muncul keterangan data berhasil diinput. Kita klik OK. Agar data yang baru saja kita input muncul pada tabel data buku, kita perlu mengklik terlebih dahulu tombol refresh. Buku yang baru saja kita input sudah muncul karena kita sudah mengklik tombol refresh. Lalu untuk mengubah isi data buku, kita perlu mengklik terlebih dahulu baris data yang ingin kita ubah. Sebagai contoh, saya ingin mengubah baris data buku. Lalu klik tombol edit. Lalu ubah data yang ingin kita edit. Sebagai contoh, saya ubah jumlah. Lalu klik update data. Muncul keterangan berhasil, kita klik OK. Untuk jumlahnya belum berubah karena kita belum klik tombol refresh. Kita klik refresh terlebih dahulu. Untuk data yang baru saja kita ubah atau edit sudah berubah pada tabel data buku. Lalu untuk menghapus data buku yang sudah ada pada tabel, kita perlu mengklik terlebih dahulu baris data buku yang ingin kita hapus. Sebagai contoh, saya ingin menghapus buku Laskar Pelangi. Lalu kita klik tombol hapus. Maka
data yang kita baru saja klik untuk dihapus akan hilang pada tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu data siswa. Pada menu data siswa, terdapat tabel data yang berisi kolom NIS, nama siswa, jurusan, dan juga kelas. Selain itu, terdapat tombol-tombol yang bisa kita gunakan, yaitu tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, refresh, dan juga print. Untuk menambahkan data pada tabel data siswa, kita bisa klik tombol tambah, lalu akan muncul pop-up yang berisi form yang harus kita isi. Sebagai contoh, saya ingin mengisi data siswa baru. Jika sudah terisi semua formnya, kita klik tambah data, lalu akan muncul notif berhasil, kita klik OK, lalu kita klik tombol refresh. Maka data yang baru saja kita input akan muncul pada tabel data siswa. Lalu untuk mengubah data siswa yang sudah ada pada tabel, kita klik saja pada baris data yang ingin kita edit, lalu klik tombol edit, lalu akan muncul pop-up yang berisi form yang sudah terisi. Ubah data yang ingin kita edit. Sebagai contoh, saya akan mengubah kelas. Lalu klik update data, lalu klik OK. Kita klik tombol refresh, maka data yang baru saja kita edit akan berubah pada tabel data siswa. Untuk menghapus data siswa yang sudah ada pada tabel, kita klik saja pada baris data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus, lalu akan muncul notif data berhasil dihapus. Kita klik OK, maka data tersebut akan hilang pada tabel data siswa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu admin. Pada menu admin terdapat tabel data yang berisi kolom NIP dan juga nama admin. Data-data yang sudah terisi pada menu admin adalah data yang bisa kita gunakan untuk login program perpustakaan ini. Selain itu, terdapat tombol-tombol yang bisa kita gunakan, yaitu tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, tombol refresh, dan tombol print. Untuk menambahkan user baru, kita bisa klik tombol tambah, lalu akan muncul pop-up data form yang harus kita isi, yang berisi NIP, nama, username, dan password. Sebagai contoh, saya akan menambahkan user baru. Pada kolom username dan password harus kita ingat karena username dan password ini adalah data yang kita gunakan untuk login program perpustakaan ini. Jika semua sudah terisi, kita klik tambah data, lalu akan muncul pop-up penyimpanan data berhasil. Kita klik OK, lalu kita klik tombol refresh. Maka data yang baru saja kita input akan muncul pada tabel menu admin. Lalu untuk mengedit tabel data yang sudah ada, kita klik terlebih dahulu baris data yang ingin kita edit, lalu klik tombol edit, lalu ubah data yang ingin kita edit. Sebagai contoh, saya ingin mengganti password, lalu klik update data, maka data yang baru saja kita ubah akan otomatis berubah pada tabel menu admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menghapus data admin yang sudah ada. Untuk yang pertama, kita klik dulu baris data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus, lalu akan muncul pop-up data berhasil. Kita klik OK, maka data yang baru saja kita hapus akan hilang pada tabel menu admin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu data inventaris. Pada menu data inventaris, terdapat tabel data yang berisi kolom kode barang, nama barang, jumlah, dan juga tanggal kedatangan.
Selain itu juga terdapat tombol-tombol yang bisa kita gunakan, yaitu tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, tombol refresh, dan juga tombol print. Untuk menambahkan data baru pada tabel data inventaris, kita bisa klik tombol tambah, lalu akan muncul pop-up data form yang harus kita isi. Sebagai contoh, saya ingin mengisi data baru, yaitu untuk barang lampu baca. Lalu akan muncul keterangan penyimpanan data berhasil. Kita klik OK, lalu klik tombol refresh. Maka data yang baru saja kita input sudah muncul pada tabel data inventaris. Lalu, untuk menghapus tabel data yang sudah ada, kita bisa klik pada baris data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus. Maka data yang baru saja kita hapus akan hilang pada tabel data inventaris. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu data peminjaman. Pada menu peminjaman terdapat tabel data yang berisi kolom ID pinjam, judul buku, pegawai, siswa, tanggal pinjam, dan juga tanggal pengembalian. Selain itu juga terdapat tombol-tombol yang bisa kita gunakan, yaitu tombol tambah, tombol edit, tombol selesai, tombol refresh, dan juga tombol print. Untuk menambahkan data baru pada tabel data peminjaman, kita bisa klik tombol tambah, lalu akan muncul pop-up form yang harus kita isi. Untuk data yang harus kita isi hanya untuk kode buku dan juga NIS. Jika kode buku dan NIS sudah kita isi, kita klik cek data. Maka untuk kolom data sebelahnya akan otomatis terisi. Jika data yang diinput sudah sesuai, kita klik tambah data. Lalu akan muncul keterangan penyimpanan data berhasil. Kita klik OK, lalu klik tombol refresh. Maka data yang baru saja kita input akan otomatis terisi pada tabel data peminjaman. Untuk tanggal pinjam akan otomatis terisi tanggal ketika kita menginput data peminjaman. Sedangkan untuk kolom tanggal pengembalian akan otomatis terisi 7 hari setelah tanggal pinjam. Untuk mengedit data pada tabel data peminjaman, kita bisa klik terlebih dahulu pada baris data yang ingin kita ubah, lalu klik tombol edit. Sebagai contoh, saya ingin mengubah buku yang dipinjam. Jika sudah diubah, kita klik cek data, lalu klik update data. Kemudian kita refresh terlebih dahulu, maka data yang baru saja kita ubah akan otomatis berubah pada tabel peminjaman. Jika peminjaman sudah selesai, kita bisa klik pada baris data yang ingin kita selesaikan, lalu klik tombol selesai, lalu akan muncul keterangan buku telah dikembalikan. Kita klik OK, maka data yang dikembalikan tersebut akan hilang pada tabel peminjaman dan berpindah pada tabel arsip pengembalian. Pada menu arsip pengembalian terdapat tabel data yang berisi kolom ID, judul buku, pegawai, nama siswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal selesai, dan juga denda. Untuk tanggal selesai akan otomatis terisi ketika kita mengklik tombol selesai pada menu peminjaman. Sedangkan untuk kolom denda akan otomatis terisi jika kita mengembalikan buku melewati tanggal kembali. Sedangkan jika kita mengembalikan buku sebelum tanggal kembali, maka untuk kolom denda akan terisi 0. Untuk tombol-tombol yang bisa kita gunakan pada menu arsip pengembalian, yaitu tombol hapus, tombol refresh, dan juga tombol print. Untuk menghapus data yang sudah ada pada tabel arsip pengembalian, kita bisa klik pada baris data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus.
maka akan muncul keterangan data berhasil dihapus. Kita klik OK, maka data tersebut akan hilang dari tabel arsip pengembalian. Untuk mencetak report dari setiap laporan pada menu yang ada, kita bisa mengklik tombol print, lalu akan muncul pop-up yang berisi tombol-tombol untuk mencetak laporan dari setiap menu. Sebagai contoh, saya akan mencetak laporan buku. Lalu akan muncul report untuk laporan data buku. Untuk laporan data buku, terdiri dari kolom kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan juga jumlah. Selain itu, juga terdapat tanda tangan dari staf perpustakaan dan juga tanggal ketika kita mencetak report. Selanjutnya, saya akan mencetak untuk data laporan peminjam. Pada laporan data peminjam, terdiri dari kolom ID pinjam, kode buku, judul buku, nama siswa, kelas, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Lalu juga ada tanda tangan dari staf perpustakaan dan tanggal ketika kita mencetak report. Selanjutnya saya akan mencetak untuk laporan pegawai. Pada laporan pegawai atau data admin, hanya ada dua kolom, yaitu kolom NIP dan juga kolom nama admin. Dan juga ada tanda tangan dari staf perpustakaan. Lalu selanjutnya saya akan mencetak untuk laporan inventaris. Pada laporan data inventaris, terdapat kolom kode barang, nama barang, jumlah, dan juga tanggal datang. Dan juga ada tanda tangan dari staf perpustakaan. Kemudian saya juga akan mencetak untuk laporan siswa. Untuk laporan siswa, terdiri dari kolom NIS, nama siswa, jurusan, dan juga kelas. Terdapat tanda tangan staf perpustakaan pada report laporan data siswa. Lalu yang terakhir ada cetak laporan pengembalian. Pada cetak laporan data pengembalian, terdiri dari kolom ID pinjam, kode buku, judul buku, nama siswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal selesai, dan juga denda. Dan ada juga tanda tangan dari staf perpustakaan dan tanggal ketika kita mencetak report data arsip pengembalian ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek aplikasi yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.